Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Tetap sehat ya, tetap semangat. Nah, hari ini kita mau membahas tematik G, subtema yang ketiga dan yang keempat. Ya, kemarin kita sudah membahas subtema 1 dan subtema 2 yang dibawakan oleh Miss Moren ya. Nah, hari ini subtema 3 dan 4 Miss Nora yang akan sampaikan ke kamu. Nah, mungkin ada di antara kamu yang bertanya, Miss, kita kan udah selesai PAT, kenapa kita belajar lagi, Miss? Nah, mungkin ada di antara kamu yang bertanya seperti itu ya. Nah, hari ini Miss Nora mau kasih tahu ke kamu, kenapa kita masih membahas tematik G? Karena supaya kamu tetap belajar di rumah sampai kamu menerima hasil atau menerima rapot ya, rapot dari PAT yang kamu sudah lewati kemarin ya. Lalu yang kedua, kenapa masih kita bahas? Supaya kamu bukunya nggak sia-sia ya. Bukunya kamu punya buku G dan buku H, nanti kamu nggak sia-sia. Jadi walaupun kita sudah selesai pembelajarannya, tapi tetap kita bahas. Jadi kamu tuh bukunya nggak sia-sia ya. Kamu tetap bahas, tetap kerjakan, meskipun itu sudah tidak dikumpulkan lagi. Jadi hanya bahan pembelajaran saja supaya kamu mengisi waktunya ya, sebelum menerima rapot tetap belajar, bukan hanya main game, main gadget ya. Oke, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita buka saja buku kita, subtema yang ketiga halaman 91. Sudah dibuka semua? Oke. Nah, subtema ketiga ini mau mempelajari tentang perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, kita lihat dulu bagaimana sejarah komunikasi itu. Nah, ada di halaman 91. Apa itu komunikasi? Nah, kamu mungkin ada yang bertanya-tanya, Miss, komunikasi itu apa sih, Miss? Nah, sekarang Miss Nora mau kasih tahu kamu ya. Komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Miss Nora ulang ya. Komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila berdekatan, komunikasi bisa dilakukan secara langsung, secara lisan atau berkata-kata. Tetapi bila berjauhan, komunikasi dilakukan menggunakan alat komunikasi. Nah, mungkin di zaman kamu sekarang ya, alat komunikasi kita apa? HP ya kan? Lalu eh kalau misalnya itu secara berjauhan ya, kita bisa WA teman kita bisa telepon teman kita ya kan. Tapi kalau misalnya berdekatan, kita bisa hanya tinggal komunikasi saja. Misalnya ada teman kamu di samping kamu nih. Nah, komunikasinya bisa dilakukan dengan secara lisan atau disampaikan secara langsung ya. Nah, kita perhatikan dulu sejarah komunikasinya. Sebelum orang mengenal tulisan, mereka melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan asap. Nah, orang-orang zaman dulu sudah melakukan komunikasi jarak jauh itu dengan asap, ya. Lalu dari asap itu timbul tanda-tanda tertentu yang mengepul di udara. Nah, orang yang dikirimi pesan itu sudah tahu tanda-tanda dari asap tersebut. Lalu ada lagi di paragraf yang kedua, ketika tulisan mulai dikenal, manusia menyampaikan berita dengan menulis di atas kain, kulit hewan, atau kulit kayu. Pengiriman pesan dilakukan kurir atau utusan. Karena melalui kurir memakan waktu cukup lama, akhirnya digunakanlah burung merpati yang terlatih. Jadi nggak semua burung merpati ya, tapi hanya burung merpati yang terlatih. Nah, burung merpati ini akan mengantarkan pesan ke alamat yang dituju. Dengan semakin berkembangnya alat-alat transportasi, maka pengiriman surat dilakukan dengan alat-alat perhubungan,
baik darat, laut, dan udara. Lalu paragraf selanjutnya, seiring dengan ditemukannya telegraf oleh Morse, orang dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk tulisan dari jarak jauh. Nah, kita ini berarti harus berterima kasih ya kepada Morse yang sudah menemukan telegraf pada zaman itu. Kemudian ditemukan telepon sehingga orang dapat berkomunikasi dengan suara dari jarak jauh. Ya, jadi kalau Morse ini menemukan telegraf, orang bisa mengirim dan menerima pesan dalam bentuk tulisan dari jarak jauh. Nah, tetapi ketika ditemukan telepon, orang dapat berkomunikasi dengan suara dari jarak jauh. Lalu paragraf selanjutnya, ketika internet ditemukan, perkembangan teknologi komunikasi semakin berkembang dengan pesat. Berkirim surat melalui pos semakin jarang dilakukan. Manusia lebih memilih menulis surat elektronik atau email atau layanan pesan SMS. Keunggulan berkirim pesan melalui email dan SMS adalah pesan dapat diterima langsung, praktis, dan lebih cepat. Nah, semakin canggih, semakin berkembangnya teknologi, maka berkomunikasi dengan jarak jauh pun semakin mudah. Sekarang ada video call ya. Jadi kalau misalnya kayak Miss Nora nih, orang tuanya ada di Sumatera. Nah, Miss Nora bisa mendengarkan suaranya, bahkan melihat wajahnya hanya dengan video call ya. Itulah kecanggihan atau kemajuan dari teknologi komunikasi. Oke, kamu bisa mengerjakan. Kalau kamu mau kerjakan, yang ayo jawab, ayo mencari tahu. Boleh dikerjakan. Nah, kerjakan di mana, Miss? Nah, kalau yang ayo jawab itu boleh kamu kerjakan di buku PS ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat sekarang ke matematika ya. Kita lompat ke halaman 95. Nah, ini matematika untuk mencari keliling bangun datar ya. Kamu coba perhatikan di situ. Yang ayo mengamati. Jika mendapat kiriman kartu ucapan dari temannya, di sekeliling kartu dipasangi pita. Berapa panjang pita yang digunakan untuk menghias kartu ucapan tersebut? Ya, lalu kita lompat ke bawahnya. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Kamu harus ingat ya, di tema kita yang sebelumnya sudah kita pelajari. Menghitung keliling persegi panjang adalah menjumlahkan panjang semua sisinya. Tidak hanya berlaku untuk persegi panjang, keliling semua bangun juga dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Perhatikan bangun datar berikut. Keliling bangun datar di samping adalah jumlah semua sisinya. Keliling sama dengan garis AB tambah garis BC tambah garis CD lalu tambah garis DA. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisinya. Nah, kita lanjut ke halaman 96 yang ayo berlatih. Amatilah gambar bangun datar berikut. Tebalkan garis yang membentuk keliling pada masing-masing bangun datar. Yang ini, halaman 96. Yang ini. Ya, ini. Kamu diminta untuk menebalkan garis-garisnya, ya, yang membentuk keliling pada masing-masing bangun datar berikut. Jadi jangan hanya garis-garisnya saja yang kamu tebalin ya, dalamnya nggak usah diwarnai. Oke, paham ya? Itu mudah ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Nah, di situ di taman air, kamu bisa baca ya di rumah. Kita lanjutkan ke halaman 98. Ini tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, biasanya nih halaman 98, kalau gambar tanda rambu lalu lintas seperti ini, rambu seperti ini berarti biasanya rambu dilarang ya. Kalau dia bulat terus di dalamnya ada warna hitam terus digarisin begini, garis miring merah, ini artinya gambar rambu yang dilarang.
Bisa ya, gambar rambu yang dilarang. Nah, kamu tinggal pasangkan rambunya itu dengan petunjuk yang tepat. Nah, jadi kamu tinggal tarik garisnya. Mana kira-kira yang sesuai atau yang cocok ya. Misalnya nomor 1 itu ada gambar orang sedang seperti berjalan ya atau berlari. Nah, jadi itu dilarang berlarian di tepi kolam renang. Jadi kamu tarik garisnya ya, rambu yang pertama itu artinya dilarang berlarian di tepi kolam renang. Sudah? Kalau sudah berarti gambar rambu yang kedua sampai kelima itu kamu cari sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 101. Nah, ini perkembangan cara berkomunikasi. Kalau tadi tentang sejarah komunikasi, sekarang tentang perkembangan cara berkomunikasi. Nah, kamu bisa baca di rumah ya. Lalu yang ayo jawabnya itu boleh dikerjain nggak, Miss? Boleh kalau kamu mau kerjakan ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 103, pembelajaran yang ketiga. Nah, itu ada percakapan antara Cika dan Dewi dan pamannya. Nah, kamu bisa baca juga ya. Lalu kita lanjutkan ke halaman 106. Nah, 106 ini tentang sejarah penemuan telepon. Ya, supaya kamu tahu siapa yang menemukan telepon pertama kali. Nah, di situ sudah dijelaskan ya. Kamu bisa baca juga di rumah. Lalu bisa mengerjakan yang ayo berlatihnya. Oke, kita lanjut ke halaman 107. Nah, ini juga tentang halaman 108, sorry. 108. Nah, ini matematika untuk menghitung keliling ya. Nah, kelilingnya ini kamu bisa hitung dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan semua batang korek api ya di benda-benda tersebut. Seperti nomor 1. Nah, kamu hitung nomor 1 sampai nomor 4, kamu hitung ada berapa banyak batang korek apinya. Nah, kalau kamu sudah hitung, nah itulah kelilingnya, untuk mencari kelilingnya ya. Oke, itu masih mudah ya, di pembelajaran yang ini masih mudah cara mencari kelilingnya. Oke, hanya tinggal menjumlahkan batang-batang korek api. Oke, kita lanjut ke halaman 10. Telepon genggam atau HP ya, handphone. Nah, ini pasti kamu sering banget ini main HP. Apalagi kalau ada waktu luang sedikit aja pasti main HP, main gadget ya. Nah, kamu harus tahu